Dan sebanyak 28 warga yang terpapar COVID-19 terdeteksi merupakan varian Delta asal India dan paparannya cukup dianggap cepat. Pemerintah Kabupaten Kudus terus melakukan upaya untuk mencegah penularan COVID-19 di kota tersebut. Kita akan membahasnya langsung bersama dengan Bupati Kudus, Bapak HM Hartopo yang sudah bergabung bersama dengan kami pada sore hari ini. Pak Hartopo, selamat sore Pak. Selamat sore, Mas Baik, Hidayat. Pak Hartopo, kita langsung membahas mengenai varian Delta yang mengganas di Kudus. Ini akhirnya terkonfirmasi ya bahwa salah satu penyebab ganasnya penyebaran COVID-19 di Kudus adalah karena adanya varian Delta yang ditemukan. Dari penelusuran oleh pemerintah di sana, Pak, bagaimana kemudian asal muasal ditemukannya varian Kudus ini dan kemudian bisa sampai ke kota Kudus itu seperti apa? Ya, sampai saat ini untuk Kabupaten Kudus belum bisa untuk melacak terkonfirmasi dari mana asal-usul atau rekam jejak perjalanan dari yang terkonfirmasi untuk Delta India ini. Karena kita belum dikasih tahu terkait by name by address-nya. Jadi kalau ada terkait maksudnya kemarin diambil sampel 34 dan masuk di dalam untuk Delta India ini 28. Nah, tapi 28 ini kita belum dikasih untuk by name by address-nya. Kalau dikasih, artinya kita akan bisa melacak. Akan kita bisa melacak, bisa menanyakan perjalanan yang terpapar ini dari mana saja, ketemu dengan siapa saja. Nanti kita bisa untuk menyimpulkan paling tidak. Sampai saat ini kita belum dikasih untuk by name by address, jadi kita belum bisa melacak. Jadi itu kan 20 hari yang lalu. Yang saat ini pun mereka sendiri aku yakin sudah terlepas dari isolasi ya, terlepas dari isolasi dan mungkin bisa semuanya sudah sembuh mungkin. Oke, kabarnya bahwa ini dibawa oleh pekerja migran, Pak, itu seperti apa? Ya, pekerja migran itu yang bagaimana kita sendiri belum mendeteksi masalah itu. Karena di Kudus ini yang kita tahu kemarin diadakan terkait masalah untuk checkpoint secara random untuk diadakan untuk tes rapid antigen pada waktu menjelang hari raya. Itu kita belum pernah menemukan untuk imigran yang dari luar negeri. Yang semuanya dari rata-rata dari Indonesia sendiri, dari luar Jawa, dari Jakarta, dari Bandung. Dan itu pun kita menemukan hanya ada 2 yang positif pada waktu diadakan random untuk antigen itu sendiri. Jadi terus akhirnya dari keluarga tidak ada tracing karena dia dari daerah asal. Pada saat itu, jadi tidak ada tracing untuk di Kudus sendiri. Oke, baik Pak Bupati, dengan sudah ditemukannya varian Delta di Kudus, artinya kan ini penularan sangat cepat, Pak. Apa langkah taktis yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Kudus untuk bisa membatasi pergerakan masyarakat, untuk bisa mengurangi penularan yang terjadi antar masyarakat? Ya, tentunya dari pemerintah Kabupaten Kudus sudah melakukan dan upaya langkah-langkah konkret dalam hal ini yang dari kemarin pun sudah adanya pembatasan-pembatasan atau pengetatan untuk siapapun yang masuk ke Kudus, termasuk pariwisata sudah ditutup, untuk semua kegiatan-kegiatan sudah ditiadakan, baik orang hajatan maupun orang-orang kegiatan-kegiatan yang lain yang sifatnya berkerumun itu sekarang ini pun tidak boleh, bahkan untuk makan di tempat, di restoran atau di warung pun sudah tidak boleh, harus take away. Dan ini pun kita sendiri tentunya dengan adanya untuk varian baru ini, kita sendiri mengadakan untuk pengetatan terutama di mikroyonasinya. Jadi mikroyonasi sekarang kita yang khusus yang zona merah tentunya kita adakan mikro lockdown saat ini. Mikro lockdown dari pembatasan-pembatasan itu bisa untuk per RT itu bisa buka tutup tidak menerima tamu dari luar yang saat ini. Tentunya dibantu dengan TNI Polri. Sekarang ini kan di Kudus ada BKO juga, dari TNI juga ada, dari Polri juga ada. Oke, jadi beberapa RT itu buka tutup untuk mikro lockdown ya, yang terutama untuk di daerah-daerah yang zona merah mungkin pemaparannya sudah sangat tinggi. Pak Bupati, bagaimana dengan imbauan untuk di rumah saja selama 1 minggu ke depan? Ya, untuk di rumah saja itu minggu depan sudah kita lakukan, hasilnya sangat efektif juga dengan kesadaran, kedisiplinan dan dari pengertian dari masyarakat itu sendiri, alhamdulillah baik, artinya lebih efektif, bisa dikatakan 50-60% itu tidak ada mobilitas untuk di Kabupaten Kudus ini. Nah ini kita mulai hari ini lagi, mulai Senin sampai Minggu.
minggu lagi, minggu yang akan datang. 7 hari nanti kita juga berlakukan untuk di rumah saja. Tapi alhamdulillah saat ini pun di dalam peningkatan kesadaran untuk masyarakat Kudus sudah baik, yang artinya mengerti dan sangat mendukung program-program dari pemerintah Kabupaten Kudus ini. Oke, peningkatan kesadaran yang tadi Anda katakan sudah cukup baik ini bisa dijelaskan Pak Bupati apa indikator dari pemerintah kabupaten? Nah, untuk indikator dari lengangnya dari pasar, banyak warung-warung yang tutup juga, banyak toko-toko yang tutup dengan sendirinya, karena memang untuk aktivitas dari masyarakat atau mobilitas masyarakat sendiri memang sangat sepi sekali untuk di Kabupaten Kudus ini. Oke. Jadi ini membuktikan bahwa indikator bahwa masyarakat Kudus kalau tidak urgent, sifatnya urgent, dia tidak akan keluar. Untuk maksudnya hal-hal yang tidak penting tentunya. Baik, Pak Bupati, ada SE yang Anda sebarkan dan yang kami dapat juga untuk pabrik rokok misalnya tidak diizinkan untuk tetap buka. Ini penjelasannya bagaimana ini Pak Hartopo? Justru di pabrik-pabrik ini dalam kajian kita, saya sering meninjau langsung, termasuk dengan Pak Gubernur pun kita juga kadang meninjau untuk pabrik-pabrik rokok. Progresnya sangat luar biasa bagusnya. Jadi aku yakin klaster di pabrik itu justru malah tidak ada karena di situ banyak memang aturan yang sangat ketat sekali. Barangkali di situ ada melanggar akan dikeluarkan. Pastinya seperti itu untuk pabrik, untuk terutama pabrik-pabrik rokok. Jadi di sana malah progresnya sangat bagus sekali. Malah selalu pantauan setiap 15 menit sekali mesti ada info dari pengeras suara yang tentunya untuk pendisiplinan mengingatkan terkait masalah protokol kesehatan itu sendiri, Mas. Justru malah kalau di rumah pas liburan itu kita tidak bisa memantau karena sendiri dia harus bergerombol ke sana kemari, main kemana. Ini malah yang sangat berbahaya sekali. Dan ini pun dari pabrik-pabrik semua kapasitas dibatasi. Yang dulunya tidak ada shift sekarang ada shift. Ya kan, yang dulunya shift 2 sekarang jadi shift 3. Nah, itu pabrik-pabrik seperti itu sekarang untuk ada SOP baru terkait masalah protokol kesehatan. Dan setiap pabrik yang saya tinjau, saya kan sering muter juga, itu ini satgasnya sangat luar biasa. Dia membentuk tim satgas sendiri, yang dia sendiri memang sangat ketat sekali di dalam untuk masuk pabrik itu sendiri. Nah, jadi tidak bisa untuk lepas dari SOP itu di dalam ketika orang yang mau berkunjung atau masuk itu pabrik. Baik, Pak Bupati terakhir, bagaimana posisi Vaskes kita, Vaskes di Kabupaten Kudus saat ini dengan adanya varian Delta yang sudah terkonfirmasi dan juga untuk tenaga kesehatan, bagaimana Pak? Ya, kalau layanan kesehatan tentunya agak terkendala, Mas, karena tentunya banyak yang terpapar ya kita ya, di atas 300 untuk tenaga kesehatan kita banyak yang terpapar. Terkait masalah vakesnya, tentunya kita memperluas terus untuk tempat tidur COVID ini dan untuk ke depan nantinya untuk RSUD akan kita buat untuk pemusatan rumah sakit COVID yang menangani gejala menengah sampai berat. Tentunya dari swasta, dari rumah sakit swasta pun kita himbau semua supaya minimal untuk TT COVID ini harus 50% dari TT yang disediakan oleh rumah sakit itu. Oke, baik. Pak Hartopo, kita semua berharap keadaan membaik di Kabupaten Kudus karena juga ada serangan dari varian Delta ini. Mudah-mudahan juga semua kebijakan yang dikeluarkan ini bisa efektif berjalan di sana. Terima kasih banyak Pak HM Hartopo, Bupati Kudus, sudah bergabung bersama dengan kami.